Oke, teman-teman semua, tema yang akan saya bawakan pada kesempatan pagi hari ini adalah em, berjudul Antara Aku, Kau, dan Batu Krypton. Ya, antara aku, kau, dan Batu Krypton. Iya, judulnya aneh. Ya, jadi begini, teman-teman, kalau kita mengamati baik-baik, kenapa ya kadang kita ini sudah belajar macam-macam, ya sudah menguasai macam-macam, kita sudah ahli dalam bidang apapun yang sudah kita kuasai, entah itu Anda seorang penyembuh, Anda seorang dokter, Anda seorang terapis, apapun itu. Tapi dari pengamatan saya, ada kecenderungan, saya bilang nggak selalu, tapi ada kecenderungan yang sangat kuat bahwa sehebat apapun kita akan selalu mengalami kendala ketika berurusan dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Ya, contohnya gini deh. Saya pernah belajar, ya banyak ya, belajar berbagai metode pemberdayaan diri, metode terapi, metode penyembuhan. Tapi ketika yang mengalami sakit itu misalnya ibu saya, bapak saya, ya, istri saya itu, adik saya misalnya. Kenapa kok efeknya ketika saya melakukan terapi tidak sehebat ketika kita melakukan ke orang lain yang justru mungkin tidak ada hubungan dekat dengan kita, gitu. Ya bahkan beberapa dokter kita amati, mungkin dia akan kesulitan untuk menginfluence ya keluarganya sendiri, tidak sehebat saat dia menginfluence atau mempengaruhi pasien yang mungkin baru dikenalnya ketika berada di ruangan praktek. Ya, ada apa sebenarnya? Nah, teman-teman, kita akan bahas di rekaman ini. Nah, jadi langsung kita bahas kenapa sih kok di sini di judulnya ada Batu Krypton, ya, dan ngambil theme songnya Superman. Kita belajar dari Superman ini, dari Superman. Ya, kita mulai dari belajar dari Superman. Sepertinya saya mengasumsikan Anda sudah ngerti ya, cukup ngerti Superman itu apa ya dalam kisahnya. Tapi kalau saya buat ringkasan, Superman adalah seorang tokoh fiksi ya yang memiliki kemampuan super ya, manusia super, makanya disebut Superman. Di mana dia sebenarnya planet asalnya dari planet Krypton, lalu terjadi prahara di sana, prahara secara politik, perebutan kekuasaan dan juga hancurnya planet itu, sehingga si Superman ini yang nama aslinya adalah Kal-El ya, Kal-El ini dikirim ke planet Bumi ya. Nah, karena terjadi perbedaan keadaan di Krypton dengan di Bumi, maka otomatis Superman memiliki kekuatan yang luar biasa ketika berada di Bumi, sehingga dia bisa melawan gravitasi, memiliki kekuatan yang jauh melampaui orang-orang pada umumnya di Bumi ya. Sehingga apapun persoalan ya yang seharusnya tidak mungkin dilakukan oleh manusia di Bumi bisa dilakukan oleh Superman ya, sehingga dia jadi seorang pahlawan. Dia bukan orang tapi akhirnya jadi orang karena berada di Bumi. Nah, tapi coba Anda perhatikan baik-baik, apa sih yang kita bisa pelajari dari Superman? Nah, kita sekarang akan mengambil 3 filosofi dari Superman. Kita perluas sedikit nanti sampai pada poin terakhir kita mulai akan kaitkan lagi dengan tema kita. Nah, ada 3 kebijaksanaan yang kita bisa dapatkan dari kisah Superman itu. Yang pertama adalah Anda perhatikan bahwa Superman mengenakan celana dalam di luar ya. Kalau pada umumnya orang pria itu kan mengenakan celana dalamnya di dalam ya. Nah, sekarang Anda ini mendengarkan rekaman ini, celana dalamnya di luar, di dalam, atau nggak pakai celana dalam? Ya, Superman celana dalamnya di luar, sementara orang-orang pada umumnya celana dalamnya di dalam. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa Superman ini berbeda dengan yang lain. Nah, kita bisa mengambil sebuah filosofi bahwa kalau kita mau jadi super, jangan takut untuk berbeda. Doing something different. Ya, berpikir dengan cara yang berbeda. Ya, kata banyak pakar itu mengatakan bahwa
eh, ketika kita terjebak dalam sebuah persoalan, maka kita harus menggunakan sudut pandang cara berpikir yang berbeda. Ya, karena untuk keluar dari situ kita perlu melakukan sesuatu yang berbeda. Don't afraid to be different. Jangan takut untuk berbeda dengan yang lain, asalkan itu masih dalam koridor koridor yang bisa dipatuhi secara etika, secara moral, ya. Lingkungan Anda, karyawan semua, Anda berbisnis, jangan takut berbeda kalau Anda ingin jadi super. Oke. Nah, kemudian yang filosofi yang kedua adalah Superman ini, Anda perhatikan, dia kalau di filmnya itu ketika mau berubah itu, ya, yang akan di zoom, di syuting itu bagian dadanya. Jadi ketika buka shot, terus ada huruf S di dadanya, pasti di syuting bagian situ kan. Nggak pernah kan Anda melihat syutingannya itu di zoom di bagian celananya, ya, ketika dia melorotin celana lalu di zoom di bagian situ, nggak ada, ya. Akan di zoom bagian dadanya dan kelihatan huruf S, ya. Kenapa huruf S? Ya karena ukuran dia bajunya S, ya. Mungkin sekarang udah XL, ya. Oke, enggak. Jadi ketika di zoom di bagian dadanya, lalu nampak huruf S, di situ kita bisa ambil kebijaksanaan bahwa jika kita ingin super seperti Superman, maka filosofinya adalah bukalah hatimu, ya, bukalah hati, open your heart, ya, bukalah dadamu, lapangkanlah dadamu. Ya, kita bisa lihat bahwa sebenarnya orang-orang yang sukses, yang berhasil itu mereka hebat sekali hatinya, terbuka, ya, mampu melalui segala aral, ya, hatinya sangat luas, ya, sehingga bisa menampung bahkan caci maki dari para haters misalkan. Nah, jadi bukalah hatimu, itu adalah filosofi dari Superman yang kedua. Nah, yang ketiga yang sangat nyambung dengan apa yang kita akan bahas ini, ya, Anda perhatikan sehebat-hebatnya Superman, kapan momentum saat dia lemah? Ya, kalau kita lihat dari filmnya, Superman itu lemah ketika dia didekatkan dengan pecahan batu atau pecahan dari planetnya Krypton itu yang disebut batu Krypton, Kryptonite. Ya, Anda bisa lihat di situ ketika Superman berseteru dengan mantan sahabatnya. Ya, sebenarnya sahabatan terus terjadi konflik atau gimana saya nggak ngerti, nggak terlalu mengikuti sekali, lupa. Ya kan, selalu digunakan batu Krypton. Ya, ketika Superman berada dengan batu Krypton, dekat dengan batu Krypton, dia langsung lemah, ya, seperti bahkan lebih lemah dibandingkan orang biasa. Nah, kita bisa lihat bahwa ternyata kelemahan Superman adalah batu Krypton. Lalu filosofi dari batu Krypton ini apa? Teman-teman semua, batu Krypton ini adalah simbol, ya, sekali lagi simbol tentang hal-hal yang terdekat dalam diri Superman, riwayat hidupnya, sejarah hidupnya, orang tuanya, orang-orang terdekatnya, masa lalunya, semua, ya, semua yang terkait dengan sejarah Superman berada dalam simbol batu Krypton. Nah, dia lemah di situ. Nah, kaitannya dengan kita apa? Dengan judul Aku, Kau, dan Batu Krypton. Kita semua ini Superman sebenarnya. Kita semua ini Superman. Dan kita punya kelemahan. Kelemahannya apa? Batu Krypton. Apa yang bisa melemahkan kita? Di satu sisi menguatkan kita, tapi di satu sisi kalau dalam kajian kita, orang-orang terdekat kita bisa melemahkan kita. Makanya dikatakan orang-orang bahwa kadang pencuri impian kita itu bisa jadi malah orang-orang terdekat. Karena orang-orang terdekat ini membungkus, ya, pencurian impian kita itu dengan cinta. Ya, misalnya orang tua Anda mengatakan, "Le, jangan mimpi tinggi-tinggi. Bapak tuh sayang sama kamu, takut kamu gagal." Bungkusnya kasih sayang, bungkusnya cinta, tapi pelemahan di situ. Ya. Ketika Anda dicuri dengan olok-olok orang lain yang tidak ada hubungannya dengan Anda secara hubungan darah, wah, impianmu nggak masuk akal gitu, ya. Itu tidak akan terlalu mempengaruhi Anda. Tapi apa yang terjadi ketika misalkan yang ngomong seperti itu istri Anda akan lebih lemah. Kenapa, Pak? Orang-orang terdekat Anda itu batu Krypton. Jadi Anda di satu sisi juga Superman, di satu sisi juga batu Krypton untuk yang lain. Ya, misalkan istri Anda.
Misalkan Anda seorang suami, istri Anda itu batu kripton Anda Superman. Tapi Anda pun juga batu kriptonnya istri Anda. Nangkep ya maksud saya ya. Nah, Anda perhatikan makanya ya jangan jauh-jauh. Contohnya kenapa misalkan dalam agama saya diriwayatkan Nabi Muhammad ini bisa membuat orang-orang yang begitu frontal menyerang dia bisa menjadi beriman. Sementara orang-orang terdekat dia, pamannya sendiri saja tidak beriman. Orang terdekat loh, sekelas Nabi Muhammad tidak mampu membuat pamannya beriman. Di sini saya belajar bukan tidak mampu, karena urusan orang beriman atau tidak itu adalah masalah hidayah kalau dalam agama saya. Tapi yang saya pelajari adalah ternyata bahwa kita kadang akan memiliki satu barrier, hambatan ketika berhubungan dengan orang terdekat. Nah sekarang Anda amati lagi, kenapa ya dukun itu selalu terkenal di luar kota dibanding di desanya. Contohnya di Purwokerto itu saya di belakang rumah tuh ada dia kiai tapi dukun gitu loh, kiai dukun. Itu tiap hari mau bermobil-mobil banyak sekali ke situ yang konsultasi, dan itu orang-orang besar, orang-orang kaya. Tapi orang-orang di sekitarnya apakah konsultasi sama dia? Tidak. Orang-orang kalau di sekitar kami kalau memang ada yang percaya dengan dukun gitu, mereka akan mencari dukun di luar kota. Dukun terkenal di luar kota. Nabi akan cenderung ditolak Allah di tanah kelahirannya sendiri. Nah, jadi begini. Ya. Kalau misalkan Anda saat ini punya satu menetapkan sebuah misi ya, karena mungkin Anda sudah belajar ini itu, Anda ngerti tentang vibrasi misalkan. Kemudian Anda dengan semangat sekali ingin mengubah ayah Anda, ibu Anda, istri Anda, keluarga Anda, suami Anda. Ternyata ketika Anda sudah berapi-api menyampaikan hal-hal yang baik itu, ternyata ditolak. Ternyata mentah. Anda tidak perlu putus asa, tidak perlu merasa gagal. Karena apa? Karena Anda memang lemah terhadap mereka. Jadi solusinya gimana? Itulah sebabnya kenapa saya membuat rekaman ini contohnya. Misalnya saya kan membuat rekaman banyak nih tentang bagaimana mengelola pikiran dan macam-macam. Itu harapannya adalah ketika Anda menyampaikan kepada batu kriptonnya Anda tidak didengarkan, Anda bisa menggunakan pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini macam-macam. Bisa misalnya Anda ajak ikut seminar orang lain, bisa Anda ajak untuk baca buku orang lain. Ya pokoknya yang tidak ada kaitannya dengan Anda. Atau Anda misalkan bisa juga perdengarkan rekaman ini ke orang-orang terdekat. Maka saya akan menjadi jembatan antara Anda dengan mereka. Antara Anda, saya dengan batu kripton Anda itu. Itu akan lebih efektif. Nah, pernah ada yang nanya ke saya, Pak Arif, kira-kira keluarga Anda juga paham betul tentang vibrasi enggak? Saya cuman ketawa karena contohnya saya dengan apa yang saya sampaikan di Facebook, apa yang saya sampaikan di pelatihan ya, bahwa misalkan bahaya televisi, bahaya sinetron, bahaya menonton berita-berita yang negatif di televisi, itu bahaya sekali untuk vibrasi kita, mempengaruhi realita. Orang-orang banyak yang mendengarkan saya. Tapi apa yang terjadi ketika saya ngomong ke ayah ibu saya sendiri? Tidak didengarkan, saudara-saudara. Saya butuh orang lain. Misalnya apa? Istri saya menantu. Tapi menantu akan lebih didengar dibanding saya sendiri. Kenapa? Saya, ya, ayah ibu saya tahu sejarah hidup saya tadi. Mereka batu kripton saya. Mereka tetap akan memandang Arif RH sebagai bayi kecil mungil yang lucu itu. Bukan Arif RH yang sekarang. Oke ya, jadi manfaatkan pihak ketiga. Ada beberapa yang saya malah melihat ya, ketika ini contoh saja, ketika suami istri ikut kelas vibrasi bareng, itu akan dampaknya beda dibandingkan ketika salah satu yang ikut terus satunya cerita. Belum tentu berhasil. Tidak semua memang, tapi itu tadi kendala batu kripton. Sekali lagi, mungkin Anda menyampaikannya betul lebih hebat dari saya, tapi batu kripton ini begitulah cara kerjanya.
Nah, jadi bagi teman-teman ya, saya pernah juga ada teman yang merasa gagal, sudah bisa nerapi banyak orang, bisa menyembuhkan fobia orang lain dengan mudah, dengan cepat. Tapi ketika menyembuhkan fobianya saudaranya sendiri, menyembuhkan fobianya keluarganya sendiri, kok nggak bisa? Kenapa? Karena batu kripton ini. Nah, batu kripton ini sebenarnya lemahnya di mana? Ya, yang membuat kita lemah di mana? Banyak sisi sebenarnya. Pertama, ya jelas tadi yang kita bicarakan, mereka tahu betul tentang kita, yang awal kekurangan kita semuanya tahu. Sehingga mereka sulit untuk menerima apa yang kita sampaikan. Yang kedua, kitanya juga mengalami yang saya bahas di rekaman sebelumnya, yaitu kemelekatan. Ketika seorang dokter menyembuhkan pasien yang tidak ada hubungan keluarganya, dia sedikit raja tega. Kasih resep ini, suntik ini misalnya ya, sembuh. Tapi ketika sudah menyangkut ke keluarganya, itu ada rasa kalau tidak takut, ya takut ini tidak sembuh, atau sebaliknya terlalu berharap sembuh. Ini dua persoalannya. Kemelekatan. Batu kripton itu akan melemahkan kita di situ. Oke ya. Nah, jadi tidak usah merasa minder, tidak usah merasa gagal. Kita bisa setidaknya, walaupun tidak bisa optimal mempengaruhi, mengubah area pribadi kita sendiri, keluarga kita sendiri, kita punya kans untuk melakukannya ke orang lain. Ya, kita akui saja. Jadi jangan malu-malu untuk mengakui bahwa kita pun mengalami kendala. Ini semuanya sampai level master kok. Jadi saya punya temen yang dia belajar ke seorang guru. Ya, guru ini sangat terkenal, saya nggak sebutkan. 2 guru malah, ditanya semuanya sama jawabannya. Pak, apakah Bapak ini tuh kan ahli pemrograman pikiran? Apakah keluarga Bapak juga bisa diberdayakan seperti Bapak memberdayakan banyak orang? Jawabannya tadi, Nabi selalu ditolak di tanah kelahirannya sendiri. Anda mengerti ya maksud saya? Nah, jadi waspada juga bagi Anda yang mungkin sekarang sedang menjemput impian Anda, ya. Impian Anda adalah sesuatu yang tidak lazim di sebelumnya, ya. Dan misalnya Anda dekat dengan keluarga Anda, bahaya. Anda harus waspada betul ya. Mudah-mudahan sih bisa mensupport ya. Tapi kalau tidak mensupport, saran saya adalah Anda mending beri jarak. Contohnya gini deh. Misalnya Anda dan istri sedang menekuni satu usaha, ya, wira swasta, sementara tradisi di keluarga Anda, ayah Anda, ibu Anda adalah pegawai negeri misalnya. Itu bisa terjadi pelemahan loh, karena orang tua mungkin berharap Anda juga sama seperti mereka, yang jadi karyawan, jadi pegawai dan sebagainya. Nah, yang jadi repot lagi adalah ketika Anda satu rumah dengan mereka. Satu rumah. Anda misalnya belum punya rumah. Kalau saya menyarankan mending Anda keluar dari situ. Kalau Anda belum mampu beli, kontrak. Pokoknya beri jarak. Kenapa? Selama Anda masih di situ, itu luar biasa. Anda sudah vibrasinya tinggi, kesedot lagi, vibrasinya tinggi, kesedot lagi. Bukan saya mengatakan mereka itu musuh Anda, bukan. Tapi kalau di Jawa itu begini, di Jawa itu ada istilah cedak, aduh mambu wangi, cedak mambu tai. Jadi kalau jauh itu baunya harum, kalau dekat baunya nggak enak, bau tai ya, bau kotoran. Itu sama. Jadi kadang saudara kalau deket itu malah sering cekcok, tapi kalau jauh malah harmonis ya, tidak terlalu deket-deket banget. Nah, ini dia maksud saya adalah itu untuk mengurangi efek dari batu kripton itu, berikan jarak. Nah, disinilah makanya perannya para psikolog, terapis itu menjembatani Anda. Saya pun sama, saya butuh orang lain. Saya juga butuh orang lain. Saya butuh saran dari orang lain. Saya butuh bantuan dari orang lain. Itu normal gitu ya. Nah, sampai sini bisa dipahami ya maksud dari saya membuat rekaman ini.